Mengapa kita datang ke sini pagi ini? Seperti rusa merindukan aliran sungai, demikianlah kami merindukan Allah. Sebagai umat yang hidup di dunia ini, kami datang untuk mencari wajah Allah. Bukalah hidupmu dan berharaplah untuk bertemu Allah. Bukalah telingamu dan berharaplah untuk mendengar Allah. Bukalah hatimu dan berharaplah untuk dipuaskan. Dalam keterbukaan dan dengan kerinduan mendalam, kami di sini untuk beribadah, menyembah Allah. Kami telah mendengar janji Allah. Kami yakin bahwa Allah akan menjumpai kami di sini. Kami tahu bahwa sungai kehidupan ini mengalir bagi kami. Datanglah dan marilah kita menyembah Allah. Jemaat Tuhan, marilah berdiri, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 101 bait 1 dan 3. Alam Raya berkumandang. Persembahkan padanya Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita tabiskan ibadah Natal di saat ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Suara dan hati padanya, Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Marilah kita berdoa. Pandanglah atas kami, oh Tuhan, dan biarlah segala kegelapan jiwa kami lenyap di hadapan cahaya kemuliaan-Mu. Basuh dan bersihkanlah kami, penuhilah kami dengan cinta kasih murni, dan bukakanlah bagi kami kekayaan hikmat-Mu. Segala keinginan kami Engkau tak ketahui, karena itu sempurnakanlah apa yang telah Engkau awali,
dan apa yang Roh-Mu telah bangunkan dalam kami, suatu kebiasaan yang menetap, mendasari segala sesuatu di atas firman-Mu, dan mempercayakan segala hal di dalam doa. Kami mencari wajah-Mu, palingkanlah wajah-Mu kepada kami, dan pertunjukkanlah kepada kami kemuliaan-Mu. Maka kerinduan kami terpuasi, dan damai kami menjadi sempurna. Oleh nama-Mu, ya Yesus Mesias, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang bersama Bapa dan Roh Kudus, hidup dan memerintah, sekarang dan selamanya. Amin. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Aku mau bersyukur di antara bangsa-bangsa. Aku mau bermazmur bagimu, ya Tuhan, karena kasih-Mu besar mengatasi langit tinggi, kebenaran-Mu sampai menembus awan-awan. Ditinggikan diri-Mu di atas langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Ditinggikan diri-Mu di atas langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Gembala, pergilah cepat-cepat menuju Betlehem. Pergilah mencari di Betlehem Sang Raja Israel. Sang Sabda kini menjelma menjadi manusia. Lekaslah berjumpa dengan Tuhan Al-Masih yang mulia. Gembala, pergilah cepat-cepat menuju Betlehem. Pergilah mencari di Betlehem Sang Raja Israel. Yang maha tinggi dan kekal berkunjung di dunia. Lekaslah mencari Allah kekal yang datang di dunia. Gembala, pergilah cepat-cepat menuju Betlehem. Pergilah mencari di Betlehem Sang Raja Israel. Yang maha kaya dan mulia berhamba di dunia. Lekaslah mencari Allah mulia, pelayan dunia. Gembala, pergilah cepat-cepat menuju Betlehem. Pergilah mencari di Betlehem Sang Raja Israel. Ibu bapak, saudari-saudara, adik-adik yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam ibadah syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan di hari Natal ini, kita akan membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan yang didasarkan pada Injil Matius pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Matius 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Mari kita siapkan, karena akan menjadi dasar pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan di saat ini. Sebelumnya mari kita berdoa mohon bimbingan dan tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan bersyukur
senantiasa padamu ya Allah ya Tuhan kami, karena kehadiran-Mu sungguh nyata dalam penciptaan-Mu, dalam pemeliharaanmu, dalam karya penebusan-Mu, dan dalam tuntunan-Mu senantiasa, agar kami senantiasa hidup dekat dengan Engkau, melakukan yang Tuhan kehendaki, dapat kami rasakan sampai di saat ini. Sukacita ilahi melimpah-limpah dalam hati dan pikiran semua orang yang ada di seluruh dunia, khususnya orang-orang percaya. Karena di hari ini kami kembali mengingat dan merayakan kelahiran-Mu Tuhan, bahwa Engkau pernah menjadi manusia di tengah-tengah dunia ini hanya untuk menebus dosa dan kesalahan seluruh ciptaan-Mu. Karena itu Tuhan, kami mau mendengarkan suara Tuhan dalam persekutuan keluarga-keluarga yang beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami mohon Roh Kudus-Mu menaungi kami, sehingga pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan di saat ini sungguh-sungguh menjadi berita sukacita. Lalu kami boleh menjadi orang-orang yang menghidupi kasih karunia Tuhan di sepanjang perjalanan kehidupan kami hari ke hari. Kami sedia Tuhan, bersabdalah, demi Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari kitab suci. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bacaan kitab suci hari ini adalah dari Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 17 yang mengatakan, silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonia dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonia memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikian pembacaan Alkitab.
Hendaklah sabda Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Ibu bapak, saudari-saudara, adik-adik yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat Natal. Biarlah sukacita Natal juga hadir dalam perjalanan kehidupan kita sekalipun kita masih bergumul akibat situasi yang melanda dunia, juga dalam perjalanan kehidupan kita kini dan di sini, sehingga membuat kemudian ibu bapak, saudari-saudara, adik-adik dan saya harus terpisah dalam ruang dan waktu, tapi tidak memisahkan kasih karunia Tuhan, sehingga keluarga demi keluarga boleh berkumpul merayakan sukacita kelahiran Yesus Kristus di rumah masing-masing. Lalu Christmas from home ini boleh menjadi bagian bersama dari sebuah sejarah di tengah-tengah perjalanan hidup kita untuk menghadirkan Kristus juga, kasih-Nya, kuasanya dalam perjalanan kehidupan kita bersama dengan anggota keluarga, lalu dalam kebersamaan persekutuan yang tentunya tidak dibatasi ruang dan waktu oleh kerja Roh Kudus. Lalu kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat kiranya menjadi berita sukacita, sama seperti berita Natal yang sekalipun menggemparkan saat itu, tapi sungguh-sungguh menguatkan bagi kita sekalian sampai saat ini. Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17 yang kita baca mau menjadi bagian dari berita yang membuat kita kemudian pada akhirnya menyadari apa yang harus kita kerjakan pada Natal tahun ini. Bicara soal silsilah Yesus Kristus, ini mau menjadi sebuah penanda bahwa mengapa sampai Matius itu ada di bagian pertama dari Perjanjian Baru. Karena ia memulai narasinya dengan menjelaskan terkait dengan silsilah Yesus Kristus. Kalau orang seringkali baca silsilah yang berkaitan dengan dirinya, maka dia akan baca teliti, nama per nama, lalu siapa yang melahirkan siapa, siapa memperanakan siapa, dan seterusnya, supaya kenal anggota keluarganya. Nah, mengapa kemudian kita harus bicara soal silsilah Yesus Kristus di hari Natal ini? Saya ingin mengajak kita merenungkan 3 hal setidaknya untuk kita bersama-sama menghayati dalam kebersamaan di tengah-tengah keluarga, mengapa kita harus belajar terkait silsilah Yesus Kristus di hari Natal di tahun 2020 ini. Yang pertama, saya ingin mengajak kita merenungkan terkait dengan diri kita. Jadi diriku, diri kita sendiri. Kalau kita baca dalam silsilah Yesus Kristus, khususnya ayat yang ke-5 dan ke-6, di sana kita menemukan nama Rahab, Rut, dan istri Uria, gitu ya. Jadi secara khusus kalau kita lihat pertama-tama istri Uria, di sana dikatakan Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Ini menjadi sebuah penekanan. Juga kemudian ketika di sana dikatakan bahwa Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut. Nah, selanjutnya itu langsung aja dengan nama. Kenapa? Karena 3 orang perempuan ini merupakan sebuah hal yang istimewa, menjadi bagian dari catatan sejarah perjalanan kehidupan Yesus Kristus itu sendiri. Di sana dikatakan bahwa dengan jelas Matius mencatat bukan Batsheba. Kita tahu bersama bahwa Salomo merupakan anak dari Raja Daud yang diperanakan dari Batsheba. Tapi ditulis di sana istri Uria. Kemudian karena ini menjadi catatan sejarah perjalanan kehidupan Raja Daud ketika ia harus melakukan tindakan kejahatan, mengambil istri orang, bahkan kemudian mencelakakan suaminya dalam setiap strategi perang yang ia lakukan, kala itu. Lalu ada di sana Rut. Kalau istilah orang Israel saat itu, Rut itu bukan orang kita, bukan bagian dari kita. Dia orang lain yang kemudian menjadi bagian dalam perjalanan. Menariknya,
perjalanan silsilah Yesus Kristus itu sendiri. Lalu ada Rahab, seorang perempuan yang dikatakan perempuan sundal pada perjanjian lama. Tapi kemudian namanya tercatat menjadi bagian dalam perjalanan sejarah kehidupan orang-orang sebelum Yesus gitu ya. Jadi nenek moyangnya Yesus lah kira-kira begitu. Hal ini mau menunjukkan bahwa mari kita refleksikan bersama, Rahab, Rut, dan istri Uria yaitu Betsheba ini menjadi bagian dari sebuah catatan bahwa mereka pernah melakukan kesalahan, tapi kemudian mereka memperbaiki diri. Masa depan mereka gitu ya, ditentukan oleh bagaimana mereka mau membaharui diri mereka. Natal ini juga bicara soal diri kita. Bagaimana ibu bapak, saudari-saudara, dan saya yang tentunya tidak lepas dari dosa dan kesalahan sebagai manusia biasa, tapi kita mau sungguh-sungguh memberi diri untuk pembaharuan, untuk pertobatan yang sesungguhnya, sehingga Natal itu tidak hanya menjadi momentum saja, menjadi hal-hal yang sekadar momen-momen belaka untuk kemudian kita ingat, oh tanggal 25 Desember kita Natal karena kita orang Kristen, tapi kemudian sebuah pembaharuan hidup. Sehingga ketika catatan sejarah pada akhirnya menceritakan soal masa lalu kita yang mungkin sebagai dalam kacamata manusia, khususnya orang-orang Israel saat itu, tidak mungkinlah orang-orang seperti ini menjadi bagian dalam perjalanan kehidupan Yesus. Tapi ternyata tercatat seorang perempuan yang dikatakan sundal, seorang perempuan yang bukan dari orang Israel, seorang perempuan yang akibat kesalahan bersama dengan Raja Daud akhirnya kemudian melakukan kesalahan, tapi disertai dengan sebuah pertobatan dan pembaharuan yang sungguh orang-orang inilah yang kemudian dicatat menjadi bagian dari nenek moyangnya Yesus Kristus. Bagaimana dengan kita? Sebagai orang-orang yang telah menerima Kristus hadir khususnya di momen Natal saat ini, apakah kita sungguh-sungguh menghargai momen ini dan menjadikannya sebagai bagian dari sebuah pembaharuan hidup? Lalu dalam perjalanan kehidupan kita ke depan, kita tercatat sebagai orang-orang percaya yang sungguh-sungguh bertobat dan melakukan kehendak-Nya, tidak terkungkung dalam dosa, tidak berlindung dalam sebuah pernyataan bahwa ya namanya juga manusia, tempatnya salah dan dosa. Lalu kita tidak mau menjadi orang-orang yang belajar untuk membaharui diri. Itu hal yang pertama. Di hari Natal yang suci dan kudus ini, di hari Natal yang istimewa dan spesial ini, di hari Natal yang di dalamnya keluarga demi keluarga boleh berkumpul bersama-sama merasakan sukacita syukur atas kasih kuasa, sekalipun perjalanan kehidupan kita masih penuh dengan pergumulan dan perjuangan ke depan. Yang kedua, saya ingin mengajak kita merenungkan terkait dengan bicara soal keluarga. Ini momen-momen spesial ya, bahwa keluarga-keluarga tengah berkumpul bersama, beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, merayakan kehadiran Yesus Kristus dari rumah ya. Dalam perjalanan narasi-narasi Injil di sana dikatakan bahwa Yesus pun hadir ketika Yusuf dan Maria mengetok penginapan dan ternyata semua penuh. Pada akhirnya Yesus hadir di sana, dikatakan ia lahir dan dibaringkan di palungan. Mau menunjukkan bahwa ada sebuah rumah dalam tradisi Yahudi saat itu yang memang ada tempat untuk ternak mereka, dan pada akhirnya palungan yang adalah tempat makan dari ternak itu dijadikan sebagai pembaringan Yesus ketika ia dilahirkan. Yang menarik adalah Yesus pun hadir. Natal Yesus Kristus pun hadir dari rumah. Pewartaan misi pendamaian antara manusia dan Allah dipancarkan dari rumah. Dan karena itu mari kita mau lihat bicara soal hal yang kedua terkait dengan keluargaku, keluarga gitu ya. Kalau kita baca ayat 7 sampai ayat 11, kalau Bapak Ibu buka kitab Raja-Raja, lalu kemudian ingat sejarah Raja-Raja Israel saat itu, maka ayat 7 sampai ayat 11 ini menjadi sebuah hal yang menarik. Salomo memperanakan Rehabeam. Oke, saya mulai dengan hal yang menariknya itu apa ya? Kita akan lihat pola di sana.
Nanti saya akan bilang bahwa Salomo hadir sebagai raja yang baik. Kalau di kitab raja-raja itu seringkali dikatakan dia hidup baik dan benar untuk Tuhan. Makanya saya mau kasih tunjuk polanya begini. Salomo itu plus ya. Kalau Bapak Ibu mau tandain di rumah, Alkitabnya juga boleh gitu ya. Salomo adalah orang yang baik, makanya kita sebut sebagai plus. Memperanakannya Rehabeam, minus kelakuannya. Rehabeam kemudian Rehabeam yang minus ini memperanakan Abia. Abia juga minus. Abia yang minus memperanakan Asa. Asa ini kelakuannya baik, plus. Asa yang plus memperanakan Yosafat. Yosafat juga baik, plus. Yosafat memperanakan Yoram. Yoram minus kelakuannya. Yoram yang minus kelakuannya memperanakan Usia yang plus kelakuannya, baik dia. Usia yang baik memperanakan Yotam. Yotam juga baik kelakuannya. Yotam yang baik memperanakan Ahaz. Ahaz minus kelakuannya. Ahaz yang minus memperanakan Hizkia. Hizkia plus kelakuannya. Plus juga Hizkia memperanakan Manasya yang minus. Minus kelakuan Manasya karena dia tidak melakukan kehendak Allah. Memperanakan Amon yang juga tidak melakukan kehendak Allah, makanya kita sebut minus. Amon yang minus memperanakan Yosia. Yosia kelakuannya baik plus. Yosia yang plus memperanakan Yehonya. Yehonya ini kelakuannya tidak menyenangkan hati Allah. Nah, ini ya, makanya kita sebut sebagai minus. Pola ini yang kemudian mau saya ajak kita renungkan bersama. Yang mau dikatakan di sana dari pola ini kita bisa lihat bahwa ayah yang baik bisa saja memperanakan anak yang tidak baik, plus menghasilkan minus. Ayah yang minus, misalnya Yoram ya, Yoram dia bisa jadi memperanakan anak yang plus. Yoram yang minus menghasilkan plus. Bisa juga terdapat ayah yang baik, dia bisa mendidik dan menghasilkan anak juga yang baik. Usia misalnya memperanakan Yotam. Ada juga yang minus memperanakan yang minus, misalnya Manasye memperanakan Amon. Hal ini mau menunjukkan bahwa latar belakang keluarga kita tidaklah menentukan siapa kita di masa depan. Saya ulangi ya, seringkali kita berlindung pada ya bagaimana saya mau baik kalau ayah saya, ibu saya tidak baik. Atau kadang orang tua meratap, menangis ketika ia sungguh-sungguh melakukan berbagai macam hal, hidup menyenangkan hati Tuhan, tapi ada saja anaknya yang tidak menyenangkan hati Tuhan kelakuannya. Makanya pola ini sebenarnya mau menggambarkan begini. Keluarga itu terdiri dari anggota-anggota keluarga yang punya kehendak bebas untuk melakukan apapun. Dan perjalanan kehidupan kita ke depan tidak ditentukan oleh siapa keluarga kita, nama besar keluarga kita. Tapi bagaimana kita mau hidup sungguh-sungguh melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Peristiwa Natal mencerminkan hal yang demikian. Bahwa mari bangun kehidupan keluarga yang sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi lagi-lagi tiap anggota keluarga punya tanggung jawab masing-masing untuk menjaga kehidupannya, melakukan yang terbaik bagi Tuhan sehingga ketika kita dipanggil pulang kembali, orang-orang mengenal kita sebagai orang-orang atau dicatatkan dalam buku kehidupan kita sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh hidup benar dan menyenangkan hati Tuhan. Mari periksa kembali diri kita. Apakah kita sungguh-sungguh anak-anak yang pada akhirnya menyalahkan orang tua untuk setiap hal dalam perjalanan kehidupan kita, atau orang tua yang kemudian sedang merasa tidak layak untuk ada di hadapan Allah karena tidak mampu menjaga kehidupan keluarga dekat dengan Tuhan? Atau sekarang kita menjadi orang-orang yang tidak peduli apa maunya Tuhan, karena saya minus, anak saya minus, ya sudahlah, keluarga kami jauh dari Tuhan? Ataukah kita menjadi keluarga yang orang tua dan anak menjalin relasi yang baik sungguh dengan Tuhan? Anak-anak yang mau melihat, merefleksikan apa yang baik untuk dikerjakan. Orang tua juga mau melihat hal-hal yang baik dalam perjalanan kehidupan anak-anak untuk menjadi sukacita ke depan. Lalu sebagai keluarga-keluarga yang mau hidup menyenangkan hati Tuhan, kita merayakan Natal ini dengan sebuah komitmen hati
untuk sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam meraih kehidupan yang lebih baik ke depan. Yang terakhir, ibu bapak, saudari-saudara, adik-adik yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat ayat 16, sebelum pada akhirnya dibilang bahwa ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, ini bicara statistik ya, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan Babel, 14 keturunan dari pembuangan Babel sampai Kristus, yang merupakan simbol ya. Orang Yahudi itu kan 7 itu angka sempurna, jadi kalau dikali 2 jadi 14, itu menjadi sebuah bentuk kesempurnaan yang berlipat ganda. Nah, ayat 16 dikatakan di sana, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Ini bicara soal masa depan. Ini bicara soal hal yang mustahil. Kalau tadi malam kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan terkait dengan pemberitaan kelahiran Yesus Kristus kepada Maria, lalu Gabriel bilang tidak ada yang mustahil bagi Allah. Maria bertanya-tanya bagaimana mungkin. Yusuf kemudian ragu dengan berbagai macam hal, apa yang harus ia kerjakan, tinggalkan istrinya kah, bagaimanakah? Tapi kemudian mereka berdua bersama-sama mengambil komitmen untuk menjadi orang tua dari Yesus yang disebut sebagai Kristus. Hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin ketika kita memilih dan menentukan mau jadi apa kita nanti, mau melakukan apa nanti, mau melakukan yang terbaik bagi Tuhankah untuk meraih masa depan yang penuh pengharapan, atau kita tidak mau melakukan dalam ketaatan, dalam tunduk dan takluk kepada Tuhan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi perayaan Natal Yesus Kristus ini kiranya menjadi bagian dari pembaharuan hidup Bapak Ibu, saudari-saudara, adik-adik dan saya, supaya Natal itu tidak hanya sekadar narasi-narasi masa lalu, tapi narasi-narasi masa kini untuk masa depan yang lebih baik. Natal tidak hanya bicara, apalagi di tahun ini, kita tidak hanya bicara soal ya ada banyak hal yang tidak terjadi sesuai dengan rencana kita. Padahal ada banyak hal yang mau kita lakukan pada bulan lalu, bulan ini, dan itu dan lain sebagainya. Tapi kemudian bagaimana dengan optimis kita mau percaya bahwa Yesus itu lahir dalam perjalanan kehidupan kita, kini dan seterusnya. Dia pernah hadir di masa lalu, dia terus hadir dalam perjalanan kehidupan kita, dan dia akan datang kembali. Bagaimana hidup kita sungguh-sungguh berkenan kepada Allah itu ditentukan dari bagaimana kita kini untuk meraih masa depan yang penuh pengharapan di dalam Tuhan. Sekali lagi selamat Natal untuk kita sekalian. Tuhan Yesus menyertai. Amin. Tidurannya lahir dari Bunda Maria, Pangeran Maha Mulia. Aku pun hendak ke Bethlehem supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Tunjukkanlah di mana Yesus dan palungannya. Hai gembala, bangun segera menengok juru selamatmu. Aku pun hendak ke Bethlehem supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Hai malaikat, pujilah terus kemuliaan Allah yang kudus. Bayi itulah sang penebus dan juru selamat dunia. Aku pun hendak ke Bethlehem
supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Aku kaya oleh miskinmu, selamat oleh hidup sucimu. Ku dibasuh oleh darahmu, bahagia oleh salibmu. Aku pun hendak ke Bethlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita berdiri. Bersama semua orang percaya kita ikrarkan pengakuan iman berdasarkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada satu Allah Bapa Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, semua yang nampak dan yang tidak nampak, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Tunggal Allah, lahir dari Bapa sebelum awal zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sempurna dari Allah yang sempurna, lahir, yakni tidak diciptakan, sehakikat dengan Bapa dan perantara pencipta semesta, yang demi kita manusia ini dan demi keselamatan kita telah turun dari sorga, menjadi daging oleh kuasa Roh Kudus, dan menjadi manusia melalui perawan Maria, yang disalibkan untuk kita di bawah Pontius Pilatus, menanggung sengsara maut dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga ia bangkit memenuhi kitab suci dan naik ke sorga, bertahta di sisi kanan Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan yang menghidupkan, yang keluar dari Bapa dan Putra, dan bersama Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan, yang telah bersabda melalui nabi-nabi, dan akan satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa, dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Silakan duduk.
marilah mengucap syukur kepada Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 15 menyatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Anak Maria telah lahir di dunia, palungan hewan tempat tidurnya, miskin dan hina tetapi mulia, rela mengsara bagi dunia. Marilah kita sujud menyembah, bawalah persembahanmu kepadanya. Marilah kita bersukacita, telah datang juru selamat Immanuel. Para malaikat bernyanyi gembira, memuji Allah yang maha besar. Para gembala di padang Efrata bersukacita menyaksikannya. Marilah kita sujud menyembah, bawalah persembahanmu kepadanya. Marilah kita bersukacita, telah datang juru selamat Immanuel. Berbahagia yang datang menyambut di kandang domba sang bayi kudus. Ia berbaring penuh kedamaian, bayi mulia sang anak kudus. Marilah kita sujud menyembah, bawalah persembahanmu kepadanya. Marilah kita bersukacita, telah datang juru selamat Immanuel. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Dalam doa kita berdoa. Simeon dan Hana hidup dalam ketaatan, pengharapan dan doa, dan mereka menemukan sukacita penggenapan janji. Tolonglah kami menjalani tahun baru 2021 dengan keberanian hidup dari janji-Mu Tuhan, melalui hidup, karya, dan pelayanan kami. Demi Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Warta singkat pada ibadah hari ini diingatkan kembali kepada seluruh warga jemaat informasi jam ibadah. Ibadah hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 pukul 9 WITA. Ibadah malam tahun baru tanggal 31 Desember 2020 pukul 19 WITA. Ibadah hari tahun baru tanggal 1 Januari 2021 pukul 9 WITA. Ibadah akan dilakukan secara online. Demikian warta jemaat, Tuhan Yesus memberkati. Sekalian warga jemaat GPB dimanapun berada, Majelis Sinode GPB dengan penuh rasa syukur yang begitu mendalam kepada Sang Tritunggal Maha Kudus menyampaikan salam damai penuh rahmat kepada ibu bapak saudara-saudari sekalian, baik individu, perorangan maupun keluarga. Natal, saudara-saudaraku, di tahun ini kita sambut dan kita rayakan, kita peringati masih dalam suasana yang prihatin akibat dampak dari pandemik virus corona yang mewabah di seantero dunia, termasuk di Indonesia. Kehadiran wabah ini
meluluh lantahkan sistem kehidupan yang telah dibangun dan dikembangkan oleh manusia selama ini. Tidak sedikit dampak kehancuran yang ditimbulkan oleh pandemik virus corona ini, mulai dari kesehatan, ekonomi, relasi sosial, bahkan sampai pada keselamatan nyawa manusia sekalipun. Hingga kini masih tergambar jelas rintihan kesakitan, erangan kepedihan, jeritan keputusasaan yang terjadi di sekitar kita, dan bahkan dalam lingkaran terdekat diri kita, oleh karena ketiadaan pengharapan, kehilangan pekerjaan, kehancuran usaha, pula karena kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Di sisi lain, kegundahan tadi semakin menjadi-jadi. Kita masih mendengar berita tentang ancaman disintegrasi bangsa, terjadinya tindakan intoleransi dan diskriminasi, juga tindakan keji yang dialami saudara-saudara kita di Kabupaten Sigi. Demikian pula tindakan-tindakan korupsi yang memperkaya diri sendiri yang dilakukan oleh oknum pejabat-pejabat negeri di saat kita semua masih di bawah bayang-bayang pandemi yang menyeramkan, dan masih banyak rakyat yang terlilit persoalan finansial yang diakibatkan oleh resesi ekonomi. Realitas di atas menegaskan bahwa sebenarnya kita adalah makhluk yang penuh keringkihan. Pandemi memperlihatkan kita tak berdaya terhadap virus yang tak kelihatan. Resesi yang terjadi menunjukkan bahwa sistem yang manusia bangun dengan mudah terhancurkan. Sementara itu, praktek eksploitasi dan penindasan terhadap sesama membuktikan akan ego manusia yang haus kekuasaan serta bukannya merangkul dan memberdayakan. Tindakan-tindakan korupsi di tengah krisis dan tragedi hanya menjadi ajang pembuktian ringkihnya jiwa manusia akan keserakahan. Warga jemaat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian berita kelahiran Sang Juru Selamat tetap menjadi relevan. Kehadirannya menyentakkan kita dari rasa masgu berkepanjangan. Sang Firman mewujud dalam daging dan kerendahan. Sang Kekal menubuh dalam kerapuhan. Bukan karena ia tak berdaya, tetapi itu bentuk kesungguhan dari Immanuel. Hadirnya menjadi jawaban. Ia bersolidaritas dalam kefanaan, menjadi sahabat yang menangis bersama mereka yang menangis, dan meratap bersama mereka yang dibalut duka ratapan. Ia masuk dalam dunia yang penuh kerusakan untuk memulihkan dan kembali menguatkan tatanan kehidupan. Di dalam dan melalui Dia selalu ada secercah harapan, tetap ada sejumput asa. Dengan terpaut pada Kristus, Sang Sumber pengharapan, maka melalui peringatan dan perayaan Natal Kristus tahun ini, kita semua diajak bangkit kembali dan berjalan di bawah naungan kasih dan kuasa-Nya yang besar. Mari kita perkuat kembali tatanan bergereja, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di mata Tuhan, kita semua punya peranan yang berarti. Oleh karena pada diri kita, setiap kita terletak panggilan dan pengutusan. Secara aktif menghadirkan diri, menyebarkan kasih dan empati,
berkontribusi dan berpartisipasi, berkolaborasi dan bersinergi dengan segenap insan dan alam di bumi pertiwi untuk memulihkan diri dan negeri. Selamat merayakan Natal Kristus. Soli Deo Gloria. Gloria in excelsis Deo. Jemaat kekasih Tuhan, mari berdiri. Kita akan kembali dalam kehidupan kita sehari-hari. Lakukanlah kebenaran firman Tuhan yang telah saudara dengar dengan penuh damai sejahtera. Apa tradisi inkarnasional itu? Suatu kehidupan yang menghidupi dalam momen-momen realitas Allah setiap hari. Mengapa kita harus menggalinya? Karena melaluinya kita mengalami Allah sebagai yang sungguh hadir dan aktif dalam kehidupan setiap hari. Gita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermagungkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Mari arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat darinya. Kasih Yesus Kristus mengangkat hatimu dan menjadikan engkau gembira. Kuasa dan kesetiaan Allah menaungi dan memelihara engkau. Roh Kudus menjaga dan membimbing hidupmu bersama sekarang dan selamanya.